مع السلامة في أماني شيخنا. Menjak acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Tanfiziyah PCNU Al-Mukarram Kiai Haji Atok Romli. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Al-Mukarram wal Muhtaram Rais Syariah PNU Romo Kiai Ahmad Isamuddin, Ketua atau Sekretaris LPM PPNU Kiai Salmiti Husna, Al-Mukarram Kiai Masyuri Malik sebagai Mustasar PCNU Kabupaten Bekasi, jajaran Suriah PCNU Kabupaten Bekasi yang hadir pada pagi hari ini. Ada Romo Kiai Nurul Huda HM, Romo Kiai Khalid Dabam, ada Kiai Arifin, jajaran pengurus Tanfiziyah yang hadir pada pagi hari ini. Juga tak lupa kepada Ketua Lembaga Fathul Masail PCNU Kabupaten Bekasi, Dr. Ustadz Dr. Fatihul Nada, yang saya kira ini luar biasa karena LBM cabang ini dipimpin oleh seorang doktor. Tepuk tangan untuk Dr. Fatihul Nada. Yang pertama tentu saya mengajak kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita semua diberi kesehatan sehingga kita bisa menghadiri Rakorcap LBM NU Kabupaten Bekasi dalam keadaan walafiat. Yang kedua, tentu saya berdiri di sini sebagai perwakilan pengurus Tanfiziyah karena hari ini bersamaan dengan masa atau dilaksanakan Konferwil NU atau Konferwil NU Jawa Barat yang insya Allah akan dilaksanakan hari sampai besok, sehingga pada hari ini saya diminta untuk mewakili pengurus cabang NU di dalam kesempatan yang mulia ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentu kita bersyukur karena akhirnya salah satu lembaga yang di bawah PCNU ini punya gebrakan yang luar biasa. Kalau selama ini kita belum banyak mendengar gerakan-gerakan atau inovasi-inovasi dari lembaga, salah satu yang menurut saya betul kita apresiasi adalah LBM ini. Kenapa? Lazisnu sudah mulai bergerak, kemudian RMI sudah mulai bergerak, tapi ini akan sangat bergengsi apabila LBM ini bergerak. Kenapa? Karena LBM itu kan lembaganya orang-orang top. Kalau nggak top nggak di sini pasti ini. Orang-orang pilihan. Ini majelisnya para kiai, para santri senior untuk masuk di lembaga ini. Sehingga tradisi di dalam LBM untuk mengkaji kitab-kitab itu tentu levelnya harus kiai, dan alhamdulillah kita bersyukur, PCNI bersyukur karena LBM dengan nahkoda Dr. Fatihul Nada ini telah
berikhtiar sungguh-sungguh menghadirkan para pengurus, para pengasuh pesantren, sehingga kita punya rumusan gerak langkah yang sama bagaimana LBM ini punya kontribusi di dalam mengembangkan dakwah-dakwahnya Nahdlatul Ulama dengan menjadikan solusi-solusi terbaik melalui mekanisme Bahsul Masail. Saya kira itu hal yang sangat utama. Selanjutnya para kiai, serius banget, saya agak susah ini. Membumikan Bahsul Masail saya kira tidak terlalu sulit, Kiai Isom, karena kita di dekat Jakarta, Kiai Isom. Jadi nanti kalau ada masalah-masalah di Jakarta nggak selesai, kasih ke Bekasi. Setuju ya? Latihannya dari Jakarta masalahnya. Saya tadi udah bisikin Kiai Sarmidi, ini Kiai Sarmidi teman saya dulu. Saya dulu di Bahsul Masail, Kiai. Tapi saya ini bagian gembira saja. Kalau Kiai Sarmidi dari dulu paling serius, saya ini nggak serius. Jadi ya begini kalau nggak serius ya. Akhirnya kalau banyak masalah saya nggak mau bahas masalah. Saya cari masalah saja. Jadi kalau Kiai Sarmidi selalu bahas masalah-masalah. Saya bilang tadi, kalau ada masalah-masalah wakiyah yang perlu dipecahkan PBNU atau Bahsul Masail itu belum siap, lempar ke Bekasi biar untuk latihan, saya kira. Setuju ya? Saya kira itu. Jadi ini biar hidup. Yang kedua, saya berharap LBM ini bisa bersinergi dengan RMI. RMI salah satu lembaga di bawah NU yang mengurusi pesantren. Jadi LBM harus wajib sinergi dengan pesantren karena urusannya dengan pesantren dan santri dan kiai dan bunyai bahkan. Ya. Yang kedua juga harus sinergi dengan Ma'arif. Saya kira sekolah-sekolah di Bekasi ini yang pesantrennya besar, tentu pendidikan formal juga besar, sehingga perlu sinergi antara LBM, kemudian RMI dan Ma'arif, sehingga sama-sama berkolaborasi bikin gerakan bagaimana Bahsul Masail ini ada di pondok-pondok pesantren, digilir. RMI bisa menjadwalkan, bisa berkolaborasi pondok-pondok mana yang bisa bersinergi untuk kaderisasi. Betul yang disampaikan oleh Kiai Arifin tadi atau juga Kiai Fatih Hunati tadi, bahwa kita ini kalau tidak terus menyiapkan kader-kader dari santri untuk menjadi kiai dalam konteks Bahsul Masail, pada akhirnya lama-lama diwakili oleh Mbah Google nanti. Ada masalah, klik Google, selesai. Nggak tahu kitabnya warnanya apa, halaman berapa. Yang penting halal, yang penting haram, begitu nanti. Ini bahaya. Seperti kondisi tadi itu adalah tradisi yang sebelah. Ngototnya ngotot, tapi nggak punya pijakan sumber yang otentik. Inilah kelebihan daripada NU yang punya namanya lembaga Bahsul Masail. Mudah-mudahan dengan Rakorcap ini kami berharap masukan dari Wabil Khusus Romo Kiai Isomuddin dan juga senior di LBM ini, Kiai Sarmidi ini ahlinya ahli ini. Kalau mencari kasus, cari masalah, WA Kiai Sarmidi, pasti banyak rentetannya ini. Tinggal pilih nanti mana yang mau dibahas, gitu kan. Bahkan kalau beliau ini stok masalahnya banyak, makanya saya nggak khawatir, Pak. Saya ini tidak khawatir kalau LBM kehilangan, kekurangan masalah. Beliau ini sumbernya pengelola masalah, ya. Saya kira itu pesan dari saya atas nama PC. Mudah-mudahan tidak salah yang saya sampaikan ini, karena ini lebih kepada apa yang menjadi concern kita semua di PCNU Kabupaten Bekasi. Terima kasih. Kami mohon maaf kepada Kiai. Juga terima kasih atas kehadiran wabil khusus dari PBNU, Kiai Isomuddin, Kiai Sarmidi. Wabil khusus juga orang tua kita, Kiai Masyuri Malik, yang senantiasa mendampingi kita semua. Saya termasuk pengurus yang berbahagia karena setiap event kiai-kiai kita hadir. Kemarin hari santri kita bertemu, ada Kiai Khalid, Kiai Masyuri Malik, dan kiai-kiai kita. Insya Allah kalau kita sering bertemu, silaturahim akan kuat, dan insya Allah NU akan memberi kemaslahatan yang lebih untuk masa-masa yang akan datang. Saya kira itu, terima kasih. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.